Sama. Apa dari belum ya? Lah sing muni iki wis tak tuku ki ya dudu wong sing wae dhuwit, lah wong kancane sing bengah muni ngono. Kancane. Ya padha karo aku gedhuren. Lah kowe kabeh dituku aku ya ngono no. Iki kok berkat. Heeh. Ya aku ya di ngejel manjing ngono barang enggak sangka 5 tahun ya. Nek manjing sedina. Lho 5 tahun ya Bener lho, Mbak. saiki malah 10 tahun lho kula gelem tak lorone. Lorone dhewe gak urut kamari-mari. Ya aku milih sak milih satu loro, kok kasih milih. Ya wis ngono nggih perbandingan nah. Penak jaman biyen kae, penak jaman londo wah ngono malah mendem kabeh. Iya kok nggih perbandingan ngono Pak ya. Dunia ya wis kuwi penak ora penak wis kuwi dirasakne kuwi. Jati diri. Ya wis baik jati diri wis. Cuma kalau enten angger-angger contoh. Itu kan sebagai tolak ukur. Untuk jadi diri. Ya jadi diri gak enak sing disebutno kan ya njebak ya. Pertanyaan ini Pak, didono ngajak lempok. Lek urung teko wayah nggon kono panggah enggak. Teko. Tenan lho, tenan. Iya. Terus ketek contoh gampang. Ngomongi wong bingung selawase ngengkel lho wong bingung. Itu kan yo ngengkel. Relatif lho balik kebenaran itu relatif gitu. Lah wong bingung iki lek lor diomong gitu lek wis rumasane bener nggih boten kenging nyang. Lah iya pandangan ngono gumi iku. Diperdebatne wong ngenteni wektu. Kuwi kan masalah bingung kahanan iki. Nggih. Ning wis menyangkut bingung batine parah. Angel pun boten kenging diarani. Lara fisik sik gampang. Nek batin lara ya iki. Keyakinan ini relatif. Yo turu terapan. Wong lara mesti wong lara. Mangan iki golek waras. Hah? Terus ngene golek waras. Oleh wae obat malah komplikasi. Overdosis. Nek kene iki yo ngene bengkel ya. Iya to Pak Gandani sing anu Komplikasi. iya kendaraan rusak iki bengkel ning kene iki. Sanepan sapu korek ditaleni sret Mas kok anu Mas, apa? Les sama garam bae lho. Empun Ta? oh istilah Monggo. Iki kan anu Mbak, bagi resi toh, resi kan harus 30 cerita 30 September kita. Jadi kita itu Ya 30 September apa 1 Oktober. lah iya, ini kan ada yang perlu kita diskusikan. Ayo Bu, ben lengkap Bu. Monggo, Bu. Ibu saya itu Bu, gak boleh. Monggo. Nah iya kula Ana meneh. mriko lho. Niku Mbah. Belum kaget. Mboten wonten Lho kula nemu ndi? Di oh mriki pun. Monggo. Oh, Niki. kesane tengah. Nggih. Yuk, kita diskusi ini teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Salam. Swastiastu, Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Salam. Selamat sentosa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, perdamaian abadi. Nggih. Dulur-dulur, ini ada kita pas jagongan ya. Di sebelah kita ini adalah ada pohon kepuh di pinggir sungai, tempat yang dulu di mana Bung Karno merenung. Ini ada Mbah Nyoto, Pak Wikan, Bukan Minyak. Nah, sekarang ini kira pun tanggal 28. Nah, 3 hari lagi ada peristiwa besar yang biasanya selalu diperingati seluruh Indonesia, yaitu peristiwa yang disebut G30S PKI. Biasanya diperingati seperti itu. Tapi sejak beberapa tahun
ini kira-kira sejak 2016, 17, 18 kita memperingati 30 September itu adalah hari di mana Pancasila itu dikumandangkan Bung Karno di PBB. Pancasila menggema di dunia. Nah, itu yang kita peringati. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada para pendahulu kita, terutama bersyukur pada bapak bangsa kita bahwa Pancasila telah berhasil ya disuarakan di sidang umum PBB. Kemudian Bung Karno ya juga dianggap sebagai pahlawan Asia Afrika. Inti dari pidato dari Bung Karno itu kan berjudul membangun dunia baru, to build the world anew, ya, atau membangun dunia kembali, yaitu dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai demokrasi, dengan nilai-nilai humanisme, ya, kemanusiaan, kemudian sosial dan keadilan sosial. Itu yang dibawa oleh Soekarno. Nah, ini monggo. Kira-kira menurut panjenengan sedaya, apakah kita masih ingin terus memperingati 30 September sebagai hari di mana kita harus bersyukur itu adalah hari yang layaknya kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa konsepsi negara kita ya, yang digali Bung Karno melalui bumi di Nusantara ini telah dibawa ke PBB. Apakah itu tetap layak kita syukuri ya, sementara peristiwa ini tidak banyak diingat oleh generasi muda, ataukah itu ya biarlah itu sebagai wacana dan tidak perlu kita angkat kembali ya. Mungkin pertanyaannya apa, kalau itu diangkat atau kita syukuri, apa sih manfaatnya atau efeknya? Kalau itu kita lupakan, apa sih kerugiannya? Nah, mungkin bisa ke sana. Nah, ini minimal dengan diskusi ini orang akan mulai berpikir, oh iya, 3 hari lagi atau 2 hari lagi kita akan menemukan atau bertemu satu peristiwa bersejarah di mana Pancasila itu menggema di sidang umum PBB. Ngoten, Mbak? Oh, mungkin kita dialog santai mawon, baik bisa menambahkan Bu Darmini maupun Pak Sugeng. Menyikapi hal-hal keadaan pada era itu sing kaitannya dengan peristiwa disebut G30S. Suara kan memberiku ning Pak Kuswau ngandika mbok iki kebersamaan pidatone Bung Karno niku tidak masuk utawa mboten klebu dipublikasikan ning pemerintahan saat niku Pak Kus. Nggih. Sing jelas parane mek peringatan G30S. G30S kuwi yo peringatan wis pertentangan karo keadaan kenyataan. Peristiwa kuwi 1 Oktober. Gestok. Niku. Wis bar jam 12 kejadian niku. Lek kita menganalisis belajar sejarah niku kan macam-macam. Sejarah ditulis mergo pesanan, kepentingan kekuasaan. Tulisan iki ngene manut karena ada dana sing pembiayaan. Ada sejarah murni asli, tapi lek dibuka blak erane kuwi wedi karo kekuasaan, bisa-bisa ahli sejarah tersandra atau disandra. Bola-bali wong Rasul kula kan pun nate ngomong, jangan mudah percaya cerita dengan apapun koyo-koyo itu kebenaran. Senajan sepakat kula sering bolak-balik ngoten niku.
sebelum menyelidiki mendetail apa sebenarnya buktikan kan ngoten. Itu kula. Lah terus peringatan itu sebenarnya kejadian beratnya macam-macam. Kaya-kaya bahasa sing dikambing hitamkan PKI pada waktu itu. Iki 100%, 99% tanda tangan wong Pak Kos. Ning kula yo nggih prediksi kan kena to nggih. Sing mati tentara. Ora mungkin wong tani masyarakat rakyat mateni tentara. Tetep padha tentarane sing padha dibegile ya. Lah kuwi menurut kula kuwi tetep kudeta. Kambing hitam PKI di situ termasuk agama yo melu ditumpangi. Dia ditumpak bahwa PKI itu tidak beragama kan ngoten niku. Publik ngoten niku lho. Lah ngantos sakniki film-film kan pun boten digawe to niku. Film-film boten digawe. Lah pada ngampe saat ini iki lho masih kemelut masalah nyikapi niku kepadane. Dia kan dereng ngerti. Pertanyaannya nyapa kok iso kles 65. Pertanyaannya dunia barat anti Bung Karno. Nggak dipikirnya bener apa mboten. Nyapa kok anti Bung Karno paling getol anti penjajahan dan ekonomi nekolin kapitalis. Bung Karno pidato, awas suatu saat nanti kalau demokrasi sudah dikapitalisasi, rakyat menderita. Betul bukan? Sekarang fakta nyata atau sekarang demokrasi dikapitalisasi, dimodali. Siapa yang pemodal? Yang itu tetap rakyat. Bung Karno paling anti dengan Amerika. Awal Inggris dan Amerika yang membentuk Malaysia. Iki ada skenario. Lah Pak Harto jadi presiden tanpa Bung Karno disandang di mboten saged banggaan. Dan terus isane jebol kuwi isane Pak Harto jadi presiden apa upahe Freeport. Tetap hanya transaksi pada waktu itu. Freeport mboten saged cabut Indonesia seumur-umur selagi sik gelem garap tetap Amerika. Ini gue. Mulai jenis prediksi persepsi ini mesti kadang pertentangan antara itu. Lah pertentangan ini terus diomongin terus sing ora bener terus diulang-ulang ngomong kaya bener. Ini gue. Itu fakta kenyataan. Lek ngono apa Mbah Nyoto pihak PKI Jawa kula mboten ngerti wong sik cilik ning sing jelas ngoten niku. Wong kabinete Nasakom Nasional Agama Komunis. Jadi kuwi dilempar PKI tidak ketuhanan. Terus orang-orang agama, orang ketuhanan wis melu-melu ditumpaki. Mari tetap tentara. Terus karena yang bergerak tentaranya itu Cakrabiawa. Cakrabiawa itu pengawali Bung Karno. Dianggap kuwi dalangnya kan Pak Karno kan ngoten. Kadang kan anak berbuat tidak berpengetahuan wong tuwek lho Mas. Sak geleme ning omah api-api ning njaba anak lho Pak nggih. Bisa karuan wong tuwek enggak ngerti. Niku ya. Lah kuwi sapa? Pemain catur tingkat tinggi yo tetep Amerika bekerja sama karo wong liya. Niku alasan kula ngoten niku. Lah cocok setuju kabeh duwe argumentasi dewe-dewe kan ngoten. Sebab lek PKI Partai Komunis, negara-negara komunis iki kadang lho ning sing berhasil. Lah komunis kuwi ideologine sosialisme, kelemahannya ada. Sosialisme yang dibangun oleh komunis sama rata, sama rasa, sama bahagia. Ora nek sing sugih, ora kabeh padha ae. Lah kok duwe kabeh ngono,
Engko sing benda ya pemimpin kan ngoten kan niku. Pada era ku ya kaya-kaya penak masyarakat miskin, oke pengikute. BTI ini wong tani, rakyate pemuda rakyat, wedoke gerakan wanita Indonesia, urung neng gene kebudayaan di sini Lekra, lembaga kesenian rakyat. Iki wis diplome PKI rakyat nih pada waktu itu. Wong-wong sing miskin dijipukne lemah tuan tanah. Omah tiga ini pula mesti menjadi anggota, Pak. Enak gelem. Niku faktane. Niku Pak Kos ingkang saged diutaraken penuh analisis dan apa penyelidikan niku alasan iki. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur suwun. Nggih, jadi ini kita refleksi ya. Kita tidak meninggalkan sejarah ya. Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tentu ujungnya kita pasti sepakat apa hikmah yang dapat kita ambil dari semua yang peristiwa. Jadi sejarah itu adalah masa lalu untuk kita ambil hikmahnya untuk masa depan kan gitu Mbak ya. Yeah. Nah, tadi sudah disampaikan Mbah Nyoto terkait peristiwa 65, terkait peristiwa apa itu PKI maupun Bung Karno yang dianggap menjadi berpihak atau menjadi dalam hal itu. Monggo mungkin Bu Darmini. Pada waktu itu dianggap PKI tidak beragama. Ya. Dan kejadian pemerintah Soeharto mengeluarkan statement supaya bangsa Indonesia kui berketuhanan dan punya agama masing-masing kan itu. Apa akhirnya muncul agama-agama non-muslim berkembang setelah 65 Mas. Apa sebabnya? Sebabnya ada rasa ketidaksukaan dengan muslim yang sering membunuh orang. Itulah fakta. Itu kan manusianya Pak. Jadi dari itulah muncul kebencian tanpa begitu tidak bisa ini. Akhirnya muncul. Sebelumnya anti agama lah, sebelumnya kalau nikah ya ke KUA semua Pak, orang-orang itu. Ya kalau enggak ke KUA apa itu rapi ya, bukti KUA kabeh saat itu semua. Ya itu loh Pak. Ya. Nggih. Monggo Bu Darmini di diskusi santai Bu. Monggo mungkin apa pendapatnya Ibu Darmini ya terkait peristiwa itu bisa, terkait pidato Bung Karno DPP bisa, monggo. Kalau terkait sejarah kejadian 65 itu derek. Nah ya intinya saya yang jelas saya lebih fokusnya bagaimana kita tetap mempertahankan, mendeklarasikan nilai-nilai Pancasila supaya tetap tertanam pada generasi kita. Ngaten Bang ya? Nggih. Ranten apa di situ nilai-nilai itu ada gotong royong yang sekarang mulai pudar. Sehingga rasa empati di kalangan masyarakat itu sudah kurang. Dan ketika rasa empati itu kurang, anarkis terjadi di mana-mana. Seperti saat ini. Jadi saya gak ada, intinya kalau ada kejadian kita harus ngoreksi dulu dari mana asalnya, apa sebabnya, gak ada manut gubyuk. Itu karena nilai Pancasilanya sudah mulai pudar. Jadi kalau kita mengadakan per tahun, gimana kalau ditindaklanjuti atau diperingati Hari Pancasila itu saya sangat setuju sekali. Ini tetap ditanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada khususnya generasi kita. Karena itu memang pondasi bangsa kita, jati dirinya di situ. Itu. Jadi bagaimana kita nanti mengemas sebagai warga negara supaya nilai kebangsaan atau nilai jati diri yang ditanamkan lewat Pancasila, simbolis di Pancasila itu tetap terlaksana. Niku monggo kita semua yang memang bertanggung jawab ke generasi kita, masa terus tinggal cerita nggih Pak. Pancasila masa arep tinggal cerita nggone dhewe senengane gotong royong gemah ripah loh jinawi, ibaratnya abot podo dipikul enteng podo dicangking, tapi sekarang tidak ada.
Seperti itu. Lah monggo niki PR kita supaya niki tetap beruntun ke anak cucu kita, tidak meninggalkan jati diri bangsa kita. Seperti itu Pak Bos. Saya setuju intinya kalau setiap tahun dideklarasikan lagi, berpenyegaran lagi tentang nilai-nilai Pancasila pada generasi kita. Iya, yeah, baik Bu. Kalau bicara Pancasila, ini kan sudah ada hari yang disebut hari lahir Pancasila. Oleh pemerintah ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Itu sifatnya nasional. Oke. Nah, untuk itu ketika ada peristiwa besar di mana Pancasila itu menggema di seluruh dunia, ya, ada cerita ketika Bung Karno pidato itu, beberapa negara itu memberi apresiasi. Ada yang berdiri tepuk tangan, sampai ada yang topi itu diputar-putar, sampai ada yang sepatu itu dengan saking mereka itu menyambut baik konsep membangun dunia kembali dengan spirit ketuhanan, dengan spirit kemanusiaan, ya, dengan spirit persatuan, dengan spirit demokrasi dan sosial untuk itu. Nah, maka kalau Bu Darmini tadi berharap, ya, tentu kita semua berharap Pancasila ini bukan hanya slogan, ya. Pancasila bisa menjadi nilai-nilai, dan kita juga tentu berharap Pancasila ini bisa menjadi pegangan kita untuk selama-lamanya, kan gitu. Kalau kita berkaca kepada negara-negara besar yang pernah disinggung oleh Prof. Muhammad Yamin maupun Bung Karno, negara-negara besar kita Indonesia itu, anggap saja Sriwijaya Majapahit itu kan tidak bertahan sampai ratusan tahun, tidak sampai 500 tahun. Nah, sementara kita tentu ingin bahwa negara Republik Indonesia itu kan bisa lebih panjang harapannya daripada negara-negara yang telah ada. Kenapa? Ya karena kita bisa hidup bersama dan perjuangan untuk mendirikan negara itu lama. Intinya adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah kita menginginkan negara Republik Indonesia itu ada untuk 100 tahun ke depan, 500 tahun, 1000 tahun, bahkan beribu-ribu tahun yang akan datang? Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia akan mengatakan kita ingin hidup bersama. Sepakat ya? Selamanya. Nah, kita bisa hidup bersama itu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, itu landasnya kan Pancasila. Artinya ketika Pancasila itu ditinggalkan, kan ini rawan. Bisa lama. Nah, ya kan? Pasti rawan kan? Kehidupan berbangsa dan bernegara kita pasti mungkin kita akan berpecah belah. Maka Bu Darmini mengharapkan Pancasila harus kita pegang teguh, kita lestarikan, kita ajarkan kepada generasi penerus bangsa kita. Nah, namun faktanya hari ini ada survei Satara Institute yang menyebutkan 83% anak-anak sekolah di tingkat SMA itu menyatakan Pancasila bukan ideologi final. Pancasila bisa diganti, itu ya. Mungkin secara undang-undang, ya, kalau memang semua rakyat Indonesia sepakat, ya tidak ada yang tidak bisa diganti. Kalau kita semua sepakat kan, tapi pertanyaannya kan pasti kita akan bercerai-berai. Nah, justru yang menjadi pemikiran kita itu muncul dari generasi muda, di mana generasi itu akan menjadi atau menjadi penerus, ya, pemegang tongkat estafet di kemudian hari. Nah, kalau generasi muda cara berpikirnya semacam itu, ini timbul pertanyaan, ini sindiran kepada kita bangsa Indonesia, atau memang ini pikiran mereka yang mengatakan Pancasila itu tidak penting? Ya, artinya survei itu menandakan apa terkait kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya
tentang adanya Pancasila. Apakah ini warning untuk kita bahwa Pancasila belum betul-betul dihayati, belum betul-betul dipahami arti pentingnya pada generasi muda? Ya. Ataukah ini hanya sindiran? Ya wis Pancasila ya negarane ya kaya ngene. Ngono. Itu jawaban anak-anak gitu. Hokinya Pancasila digaungkan, digulirkan kok kejadian tetap demikian. Ini kan jawaban mentah frustasi loh, saudara. Tidak mencari solusi lah. Sebenarnya Pancasila kapanpun tidak bisa Pak dihilangan. Pancasila Menyatu. sampai dulu sampai sekarang tetap ada. Tapi yang berbahaya kan satu Pak, sudah dilupakan. Ya kurang Ini loh masalahnya. deklarasi nih yang kurang. Dilupakan. Kebenaran tidak bisa hilang, kebenaran tetap abadi. Tapi orang sudah melupakan. Lah basisnya yang melupakan itu, ya sing duwe panguwasa Pak. Lah rakyat nggak percaya. Pemangku kebijakan. Ya, artinya menurut Bu Darmini, Mbah Nyoto atau Pak Sikan, ini yang salah Pancasilanya. Misalkan gini, ini negara sudah negara Pancasila. Kan kita sepakat itu konsep yang sangat bagus ya, sampai menggema di PBB. Tapi faktanya ternyata negara kita juga tidak begitu adil makmur kan begitu. Di negeri Pancasila kok tetap seperti ini. Pertanyaannya, ini salahnya konsep Pancasila atau ini bukan salahnya Pancasila tapi salahnya orang-orang yang tidak melaksanakan Pancasila? Iya. Artinya sing diganti iku adalah Pancasila nih, atau yang harus diganti adalah orang cara berpikirnya, tindakannya yang tidak sesuai Pancasila, maka harus menjadi sebuah perilaku sebagai Pancasila. Ini kan kita membicarakan anak-anak muda tadi. Kira-kira di mana dia posisinya? Apa karena dia kecewa dengan Pancasila, atau dia kecewa dengan apa? Orangnya, yang sing salah itu konsepnya atau wonge wis ngono gampangane. Jawaban ini jelas, sing jawaban macam-macam loh Pak. Lah secara bijak sing salah sing pengelola. Pancasila tetap benar, tidak bisa. Pancasila tetap benar. Tetap benar Pak. Pengelola pemangku kebijakan. Apalagi Pak, Pancasila kalau sudah berpegang dengan ketuhanan yang Maha Esa, sampai sumpah jabatan mengungkapkan atas nama ketuhanan loh. Sampai gitu, Pancasila ketuhanan sudah nyatu balung suruh pada pribadi masing-masing. Semua cuma ikutan loh. Jadi dirinya kan di ketuhanan itu sebenarnya semua Pak. Karena apa? Dari konsepnya adil ketuhanan yang menciptakan Tuhan semua. Ya Pak ya. Ya kok itu enggak? Berarti Mbak, kalau orang betul-betul menjiwai Pancasila, harusnya orang itu tidak akan berbuat yang melawan Pancasila. Ya jelas Pak itu jelas. Berarti kalau orang itu betul-betul berpancasila, harusnya dia tidak korupsi. Ya jelas. Jelas Pak itu. Ya. Jelas. Berarti kalau orang tetap korupsi, berarti kenapa membuat berpancasila? Pancasila tidak, wong nggak kenal Tuhan, apalagi kan gitu misalnya. Walaupun Tuhan dia kenal tetap hanya kata-kata saja Pak. Menjiwai nggak ada. Jelasnya nggak takut dosa, berarti kan sudah melawan. Iya, jelas itu Pak. Asikan, monggo Asikan. Iya Pak. Kan saya ini. Ulun rembuk Pak. Tadi, ya terima kasih. Tadi kan mukadimahnya di tahun 60-an. Ya. Pak Karno pernah mengusung Pancasila Ya. di sidang PBB untuk dijadikan amandemen ya, dasar ya. Iya, Dasar ya. Itu kan belum sampai dijadikan dasar, hanya masih diajukan. Oke. Akhirnya yang ada hubungannya dengan peristiwa 65, itu kan 5 tahun kemudian. Ya. Di tahun 65 adalah benar-benar terjadi di negara kita ada kudeta. Kalau menurut Mbak Nyoto tadi kan terjadi kudeta. Di Indonesia ada perang saudara, yaitu antara perang saudara. Terjadi 65 itu yang luar biasa, banyak korban, sehingga sampai saat ini kita mengingat kita
diserukan secara nasional untuk memperingati peristiwa G30S ya. Kalau masa kecil saya itu saya mendengar bukan G30S tapi Gestop, gerakan 1 Oktober. Sedangkan di tahun 60 itu adalah pada waktu tanggal 30 September ya, sehingga dialihkan Gestok itu akhirnya untuk menutupi sejarah masa lalu Pancasila yang menurut bangsa Indonesia, yang menurut kita yakin bahwa Pancasila adalah sebuah landasan untuk mengatur bangsa ini. Bangsa ini baik dari rakyat sampai kepada pimpinan tertinggi berdasarkan atas 5 sila tadi, memahami dan menghayati dalam isi dari Pancasila itu. Dengan situasi politik mungkin ya pada waktu itu. Makanya menurut kami 65 tetap kita kembalikan kepada Gestop. Mengapa? Alasannya apa? Supaya anak-anak kita, generasi kita tidak terpicu kepada masa lalu yang menimbulkan gerakan-gerakan satu yang lain dengan kelompok, menurut saya kelompok akhirnya bertikai semacam itu sehingga banyak korban tingkat atas sampai tingkat bawah, yang parah lagi tingkat bawah. Itu tetap diperingati. Yang perlu diperingati itu kemanfaat untuk membangun jiwa-jiwa generasi itu. Sedangkan Pancasila menurut kami begitu luar biasa sampai ditutup dengan 30 supaya cerita-cerita itu hilang gitu. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada generasi ini loh, kehebatan Pancasila sampai pernah diusung oleh Bung Karno di sidang PBB. Kalau kita hubungkan dengan saat sekarang, kalau memang Pancasila itu hebat, mana sehebatnya? Kalau dilihat dari situasi sekarang. Ini yang salah Pancasilanya atau orang-orangnya. Nah ini sebab menurut kami Pancasila ini, pelajaran moral Pancasila ini sudah dikurangi ya, dihapus. Itu kurang lebih tahun 90-an mungkin ya. 90-an itu sudah berkurang. KTSP sudah ada. Ya. Inilah yang perlu dibenahi memangnya. Gimana kita ini kan orang yang hanya punya angan-angan bagaimana supaya baik negeri ini. Ya tetap 65 itu diperingati. Pancasila sebagaimana tempatnya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila itu juga akan kita kita peringati, yang lebih menekankan kepada itu tadi, menyadari bahwa Pancasila itu dasar negara kita. Ini loh yang kurang dimiliki oleh saudara-saudara kita, oleh bangsa kita. Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Mengapa kok oknum-oknumnya masih seperti ini? Apa yang salah, ini Pancasilanya atau oknumnya? Nah, inilah yang perlu kita pilihkan bersama. Kalau menurut kami ya Pancasila itu mutlak benar sebagai dasar negara, mencakup segala keseluruhan di mana di negara kita ini berbagai warna budaya, warna suku, warna agama, sehingga dengan dasar yang pertama berketuhanan, itulah yang Maha Kuasa itu sebagai tolak ukur perbuatan perilaku manusia yang bertuhan. Kalau betul-betul bertuhan sesuai dengan sila pertama kehebatan Pancasila itu, insya Allah manusia akan berperilaku takut dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi menurut kami
tetap 30 kita 30 tahun 60, 30 September tahun 60 yang selama ini tertutup ya, Nyun Sewu ini tertutup sekali. Tertutup sekali. Itu perlu disampaikan. Kalau kita memperingati, kelihatannya kok gimana ya? Karena bahasanya tidak viral ya. Menurut saya. Saat ini kan tidak viral, kok akan kita memviralkan. Kan kita perlu sumber-sumber yang sumbernya jelas, memang tertutup. Cuman kan kecil banget yang mengenal itu. Yang lebih utama 65-nya tetap kembali kepada bagaimana supaya keberadaban bangsa ini supaya tidak terjadi seperti 65. Ya, mungkin seperti itu. Perlu diperingati. Dan terima kasih. Baik, terus lagi Pak. Pancasila selalu digaungkan, malah ada nilai plus tambah lagi disumpah jadi di bangsa WTTA. Poin mendekati terakhir itu yang paling pokok inti kan dijiwai rasa manunggaling keimanan dan kemanusiaan itu sudah clear Pak itu saudara. Apaan itu sudah bisa menjawab diimplementasikan manunggaling keimanan dan kemanusiaan sudah aman sebenarnya. Gak ada konflik ya Mbak? Gak ada. Ya. Nah inilah manunggalkan keimanan ini loh Pak Manuel. Ini hubungannya dengan ketuhanan lagi loh Pak Bos. Itu loh Pak tambahan Pak. Manunggaling kawula Gusti. Cari wong Jawa. Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan. Baik. Jadi gini, apakah kita bersepakat bahwa yang salah dalam kehidupan bernegara kita, kalau toh mungkin masih banyak penyelewengan, masih banyak oknum yang korupsi, kan korupsinya Indonesia itu kalau dilihat kan ngeri-ngeri. Di mana itu? Di Pertamina ada korupsi, ya kan? Ya, banyak lah ya. Kita nggak sulit untuk menemukan itu. Nah, tapi apakah kita sepakat yang salah bukan dasar negaranya, tapi yang salah adalah oknum-oknumnya atau perilakunya, gitu ya. Ibarat orang beragama, terus dia itu korupsi atau mencuri, sing salah agamanya apa wonge kira-kira? Manusianya. Sepakat ya, clear ya Bu ya. Jadi anak-anak muda, ini pesan dari diskusi kita pada malam ini, Pancasila tidak salah. Pancasila tidak perlu diubah. Nah, kalau toh Anda melihat kejadian hari ini, ya berarti yang salah adalah orang-orangnya yang belum berpancasila. Jadi yang diganti bukanlah dasar negaranya, tapi perilakunya, ya orangnya itu yang harus dibenarkan. Nah, itu mana pertama ya, berarti kita sepakat. Nah, yang kedua adalah apakah anak-anak itu dengan mengatakan Pancasila itu tidak penting, itu juga bisa bermakna bahwa anak-anak kurang mendalami Pancasila. Berarti ini problem. Iya, pertanyaannya Pak, itu kan terpulang kait mengait saling bergantungan gurunya Pak. Iya. Pendidikan. Sehingga nggak ada aplikasi nih Mbak. Pertanyaannya kan di situ, pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa dong. Tujuan pendidikan nasional. Saya tetap mengamati setiap ada sekolahan swasta. Banyak tuh sekarang. Suara kebangsaan lagu-lagu tidak muncul loh Pak. Prihatin saya. Wah, banyak MTS, MI, gak ada suara nasionalis. Ngeri saya. Nah itu kan hubungan dengan pendidikan. Paling satunya kan Menteri Pendidikan. Ya, nah, itulah. Jadi kembali kepada kurikulum. Iya. Kurikulum yang ada di pendidikan. Yang Menteri Pendidikan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Malah baru-baru Menteri Pendidikan Kelompok Karim itu kenal lagi ya. Kurikulum merdeka. Jar-jaran.
Oh, kurikulum merdeka. Jar-jaran. Jadi Merdeka ya bebas murid loh. ya bebas. Pas nggak kayak Iya, aturan nggak ada ya. aturan. Oke. Udah ini ada tambahan? Monggo. Ini kan anak-anak itu justru awam dengan dasar. Ya, itu yang utama. Lah keawaman itu betul itu rank nomor 1 di dunia pendidikan. Karena setiap program apapun, dasar apapun kan aplikasinya pasti lewat satu pintu yaitu pendidikan untuk menjalankan suatu program. Apalagi itu untuk mencerdaskan dan membuat anak-anak generasi Indonesia itu bermartabat gitu. Jadi itu butuh keaplikasian. Sekarang jangankan kok anak disuruh nyapu. Gak ada mbah, sekarang nyapu di sekolah itu gak ada. Jadi pembelajaran kayak dulu guru itu kayak menggambar dengan murid. Betul. Kalau salah sedikit orang tua yang maju. Seperti itu. Nah sehingga kita tidak punya hak paten. Hak paten prinsip yang memang harus kita tanamkan kepada anak secara mutlak atau keras. Kita kan kalah istilahnya seperti itu. Jadi pilarnya juga tetap dari Dinas Pendidikan, mungkin nanti diaplikasikan mulai dari sila 1, sila 2, aplikasinya seperti apa. Dulu kan ada simulasi gitu. Nah, sehingga merasakan dampak dari partai terkecil atau lingkup kecil aja sudah merasakan dampak dari mengaplikasikan beberapa sila. Dengan kerukunan beragama, mungkin dulu kondangan, seperti itu masih. Terus kerja bakti, lingkungan gugur gunung, kan masih. Tapi sekarang nih, soyon, kan masih ada nilai-nilai Pancasilanya ada. Sekarang nggak ada. Hak kewajiban, juragan sama buruh seperti itu. Jadi kesenjangan semakin terjadi sehingga betul Mbak Nana sekarang itu aplikasinya sepak terjangnya seperti anak frustasi. Halah wong tulisannya api, bukti ini dirasakan seperti ini kan, seperti itu. Kanan kiri, apalagi sekarang ada bullying. Bahasa bullying itu loh. Membuli teman sekolah. Jadi udah gak ada empati kan sekarang kayak gitu. Itu miris. Itu masih di lingkup sekolah, belum nanti kalau sudah keluarga kan rimba yang terjadi. Seperti itu yang Coba sekarang dianalisis. Sing ngomongin Pancasila ini kan nyeleneh mah. non birokrasi. Iya, itu loh. Bilang, Iya. ya kalau awal ini kan Iya, orang- bukan pemangku kebijakan. Enggak yang jelas. Iya, Sehingga nggak bisa. sing wong duwe kedudukan iki ora ngomong Nggak punya kapasitas lah Mas. Iya. Terus gak mimiru nasib wong generasi. Oke, berarti dari sini kalau saya menangkap apa yang disampaikan Bu Darmini dan Pak Sikan, bahwa kondisi generasi kita itu bisa dibilang krisis terhadap nilai-nilai Pancasila, kan gitu poinnya. Nah, jika memang itu betul, berarti makna daripada survei 83% anak-anak muda mengatakan Pancasila bisa diganti atau Pancasila bisa dikatakan bukan ideologi final, maka ini bermakna nyambung dengan tadi bahwa pendalaman, pengertian betapa pentingnya Pancasila itu miris di dalam generasi kita, kan begitu. Nah, bila itu terjadi, kalau itu tidak ada penanganan secara baik, berarti kalau anak-anak usia SMA sekarang katakanlah usia 15-17 tahun, ya, di mana usia kita sekarang itu anggaplah di angka 5-8 tahun, anggaplah sampai 50 tahun, mungkin kita akan hidup anggaplah 100 tahun lagi. Berarti di 101 tahun ke depan tinggal cerita lah Indonesia ini. Kalau generasi mudanya betul-betul tidak diperbaiki kan begitu, ya. Kalau Pancasila ini tidak betul-betul menjadi kurikulum yang mutlak, ini sebenarnya dasar negara. Ini kurikulum yang mutlak. Sekarang itu kita membahas masalah ideologi negara ya. Sekarang perbandingan
khususnya mayoritas Islam ya. Dari Nabi Muhammad sekarang kan sudah tidak karu-karuan. Banyaknya mazhab. Padahal yang benar hanya satu ya. Mazhabnya banyak. Itu yang benarnya benar. Ini kan juga ibarat Pancasila juga. Wong itu ya pondasi agama. Nah, setiap itu kan menganggap benar sendiri. Karena apa? Karena ya tidak ada di jiwa manunggal keimanan. Maka kalau dalam kata-kata satu keimanan belum menjamin. Tapi kalau sudah manunggal keimanan, sama siapa nggak ngomongin kendaraan, emas dari sungai, emas dari tambang, emas dari galian tanah, nilainya sama. Dipajang di toko, Nilainya nggak tahu sama. dari mana saja itu emas. Kebenaran yang ngono emas. Jadi kalau sekarang kita berbicara Pancasila, Ya. itu masih belum final menjadikan ideologi. Orang maunya kepada ideologi yang mana? Contohnya kembali kepada agama masing-masing. Ya. Coba dari agama masing-masing. Siapa sekarang orang-orang pelaku-pelaku berkhianat kepada bangsa ini? Itu kan beragama semua. Iya. Ternyata itu masih Menjamin. begitu teganya, tidak akan menjamin kepada bangsa ini tega mengkhianati. Ya, saya tambah. Sekarang seperti Myanmar, Thailand, Nepal, apakah itu basis Buddha? Komplek. Hancur Ini kan kebijaksanaan pemangku kebijaksanaan Kelihatan. politik itu. Iya. Lah menurut agama Buddha kan nggak ada konflik itu. Nah, faktanya basis dia nggak bisa ditutupi, nggak bisa lewat medsos, lewat dunia maya. Punya itu. Lah apa agama yang disalahkan dia pemangku kebijakan. Jadi Kuncinya tetap Iya. dari yang punya kapasitas kan itu untuk bikin Iya, perubahan dari ya, Pak. oknumnya. Kita ngomongin tentang pendidikan generasi anak-anak. Itu yang punya hak ya, Kapasitas. guru-guru. Lah guru-guru ya manut atasan Ya, kurikulumnya lagi. atasan. Iya. Justru di saat kepercayaan dari agama ini juga tidak bisa dipercaya, ya kita lebih membenahi kepada dasar negara Pancasila. Kita kuatkan, ya, kita kuatkan sebagai kurikulum yang mutlak untuk generasi bangsa Dan ini. di mana-mana pendidikan kan yang paling ditonjolkan ring satu agama semua tuh Pak pendidikan. Tapi buktinya ya nggak jadi ya. Sampai sekarang Nah, tidak bisa merubah akhlak, nggak bisa. malah rusak. Ya kan gitu. Nah, iya. Ya menimbulkan perdebatan Ya, ketika banyak. mereka keyakinannya kan satu sisi itu. Terus justru waktunya habis untuk perdebatan. Iya. Akulah yang benar, agamaku yang benar. Padahal Itu Nabi habis. Muhammad lahir kan untuk membenahi Semuanya. akhlak ya juga. Pertama aku ya gitu. Untuk meluruskan akhlak insan kabeh. Justru di saat seperti ini sudah kehilangan kepercayaan, ini lebih pemerintah, kalau bisa pemerintah harus lebih untuk Anggap. menjelaskan kepada Kancane lek jenenge materi tentang perilaku. Iya. Dan perilaku ya di dasar Pancasila itu tadi. Indonesia Raya sudah mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya ya Pak Gus. Yang dibangun raga kabeh fisik kok. Jiwa enggak pernah dibangun ya biar Jalan capek beli Ya. motor capek beli mobil. Entah itu uangnya siapa gak mikir. Raganya karena yang penting dimanjakan Jadi gitu, Mbak. memperingati itu memang perlu supaya anak tidak lupa sejarah. Kehancuran yang terjadi pada saat itu karena kita mudah diadu domba. Nah, Ini berarti kita punya pendirian. pertanyaannya Mbak, Pak Pus kode-kode kabeh. Didiskusikan ini yang krungu, yo mek awake dhewe. Dipublikasikan piye awake dhewe lewat pemangku kebijakan Pak Pus. Lah diomongnya awake dhewe iki ya wong sing teko kelompok dhewe kabeh iki mbok. Ku ya sing bener ya mek kuwi wong bener tambahine to Pak Men. Ayo piye? Wis awake dhewe lewat apa? Nggih. Nah, lewatnya awake Lewat dhewe. mimbar juga gak punya kesempatan. Iya lewat mimbar cari mek khusus satu jamaah agama Khawatir kuwi kula lewat spiritual dadi ngono kae lho, Pak. Lah iya. Iya, tapi kan hubungannya
lek nang gene agama karo Pancasila kan tetep gapo. Lek Islam lho Pak, nami. Iso gatukno. Iya Pancasila iki lek nang agama iki. Jiwa ketuhanan yang agama ya wis, tapi dibalik makna ketuhanan iki piye maknane lungguhe kan perlu Pak. Saniki gak ada vertikal horizontal, miring sedaya. Miring. Lah piye jenenge gelar Menteri Agama malah ngono. Korupsi ya. Parah lho iki ya. Makane kan terus awake dhewe lek gak dibalekno nang Pancasila terus opo dibalekno Pancasila ku nomor 1 lho Pak. Membangun kesadaran tinggi. Wes iki tanpa kesadaran tidak bisa. Wis wayahe 80 tahun iki wis wayahe. 80 tahun. Wis menikmati malah disoro. 80 tahun iki mendekati ajal. Sik ngomong kono nek Bar ngasar meh magrib ya iya. Sing ngomongno tahun ngono kan iso. Iya. Gak enak toto tentrem. Nah, Baik. Jadi kan begini, kalau menurut saya ya. iya. Tadi kita udah beberapa kesepakatan, artinya dari diskusi kita ini kan terlihat bahwa betapa pentingnya Pancasila. Satu, ya betapa pentingnya Pancasila betul-betul harus menjadi jiwa, kan gitu ya. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pemahaman, tapi menjadi jiwa yang menjadi jiwa-jiwanya kita. Yang sadar. Itu yang sadar. Mbah Nyoto mengatakan clue, yaitu membangun kesadaran. Nah, timbul pertanyaan, melihat kondisi seperti ini, ya kan? Ini kan kita seolah-olah hampir-hampir kan benang ruwet iki. Ya kan? Kan dia pun pertanyaan kita. Anak-anak tidak mengenal Pancasila, tidak menjiwai. Ini diteruskan, katakanlah 100 tahun kemudian hilanglah Pancasila. Nah, dari diskusi ini kita ketemu, loh, ini kudune dilebokne kurikulum. Ngono. Delok Menteri Pendidikan, delok Menteri Agama nih, kaya kan bulet mana, Mbak? Ya. Sekarang timbul pertanyaan, berarti jati diri. kan ngono mana? Berarti liwat niki kudune tetep liwatnya Pancasila kan mana jawabannya penggangono mana? Dari mana kita? Tentu menurut saya bagi kita yang menjiwai Pancasila, apa yang kita bicarakan seperti ini, sekalipun itu kecil mungkin ya, tapi kalau kita betul-betul lakukan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan ya, dengan yang ikhlas, dengan betul-betul kita meyakini adanya Tuhan, kan begitu. Jadi yang sila pertama itu adanya Tuhan. Akhir apa poinnya? Kalau kita betul-betul memegang Pancasila, berarti kita tidak pernah akan berputus asa melihat kondisi ini, karena masih ada Tuhan, kan ngono Pak? Iya, Gak butuh pengakuan Tapi itu proses. Nah, baik tidak baik proses. Nah, pada saat itu proses ini ada merasakan yang nggak enak. Proses masih proses. Iya, boleh awal ini putus asa. Pesimis. Berarti diri itu rasa sadar ya. Iya, sadar putus asa. Berdosa. Sampai darah titik penghabisan nih Mbak. Titik darah penghabisan. Saiki agama apa ae mengajarkan jalan hakikat marifatullah oleh Islam ya. Ning Buddha ya ning jalan. Unsur 8 unsur. Tanpa lewat kuwi ndak iso kasembatan cita-citane. Pada unsur kuwi ya kudu membutuhne pandangan benar. Toriko kan jalan toh Pak Toriko. Untuk menuju hakikat. Hakikat apa? Ya hakikat tentang ketuhanan lah ora paham oblak. Iya lah. Lah. Lah saiki iki kadang aku menang ya guyu-guyu sini Pak. Sing dijak omongan ya wong bener kabeh diomongne kuwi neh. Lah kudune kan diomongne iki kalau nyang ini sing ora bener ya. Ning awake dhewe wong dudu wong birokrasi. Lah ya kan
Iya ya Pak. Awake dhewe loro Nggak loro punya wadah. loro. Gitu, betul Ya. baca wadah. Jadi sasarannya bangga muluk. Ning Awake dhewe. keuntungannya awake dhewe mek ling eling-eling Eling-eling. Kita saling mengingatkan. dan untuk kita saling menguatkan menguatkan. keimanan kita kan ngono Pak Betul. Iya. Namanya jati diri. Minimal ya, wes. awake dhewe gak direken padha wonge alam kan nyikseni to, Mbak. Lah iya. Nggih. Saiki nek teman kene ke gawe identitas. Jawa muni ngono lah. Wis pal Jawa. Jawa ki lokal. Digawe Jaya enggak Buka payu. ayo. Duwe kesempatan kon donga panjang kaki. Wah, jan wis. Lek doa bersama, Pak. Ya lah. Cukup kaya Pak Darwadi. Lek doa lintas agama. Gawe. Ini orang. Ayo suwi. Lah kuwi lek tak patah ya kena tapi kan gak penak kalau kaitan ditolak ngetan kalau iya susah no jangan kalau awakmu sing bener kuwi dicegat ra oleh dipegel kuwi sak tak luntani ya Pak ya Iya, baik. Ini Mas Sai malian, Mbah. Aku yang biulet kok dhuwur, Mbak. Endo nanti. ya ditolak tapi kuwi Yang dhuwur. tapi kuwi lek debat kan marai gegek Nggih, wong Iya, niku iya. benaran. tapi lek secara pribadi ya tak bantah Pak kuwi ya cara kowe ditolak piye ya gak penak kan Ya itulah budaya Indonesia ini. gaya budaya Pisang goreng, Mbak. Gedang goreng tambahnya lempeng Nggih, leres. Mbak Noto, Jadi ngono. kalian nyanyi. Nah, spiritual Hindu. tadi Oh, Buddha. itu lagi ngomongin itu ngomongin disipis Istilahnya beliau di kehinduan tidak boleh disebut. Buddha ngomongnya Buddha Dari agama Buddha. Yang satunya bahkan dari Muslim. Yang satu lagi Tangku Satono itu tak banyak kenal. Termasuk yang mengelola situs. ini ngomongnya danyangan nih Satunya Butar Mini. Ini saya Butar Mini. Ya, Tertarik gitu. Ini tanggutan jenengan. Kan jenengan selama ini apa ya terkait pendidikan karakter bangsa, Pancasila kan jenengan selaku orientasi langsung. berkecimpung di dunia pendidikan ya. Selama ini mungkin ada apa yang bisa jenengan koreksi atau mungkin bisa jenengan jadikan sebuah perubahan untuk merubah karakter bangsa ini supaya berpancasila. Mungkin bisa jenengan bagikan, Bu. Baik, jadi sejauh ini ya selama tidak melawan arusnya kurikulum karena sudah mirisnya muatan nilai Pancasila sudah di kurikulum kan sudah hampir gak begitu terasa dampaknya. Tapi kita tetap prinsipnya ke situ. Contohnya seperti kita kunjungan ke beberapa tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan kita. Jadi di lingkungan saya ada pura, ada gereja, juga ada masjid, beserta nilai-nilai agama yang ada di situ. Intinya tokoh-tokoh agamanya juga kita suruh nyambut, terus nilai-nilai agama, ajaran-ajaran di agama tersebut juga kita sarankan sehingga kemasan nilainya ternyata sama apapun agamanya. Nutuk wong kuwi bakno kaulah. Seperti itu kasarannya kayak gitu. Dan cinta kasih sayang itu ditanamkan dalam setiap agama. Jadi mereka sudah tidak ada lagi yang membedakan atau gimana ya, mengakibatkan misalnya ketemu dengan teman yang beragama beda ada apa namanya intimidasi, iya kayak gitu sudah nggak ada. Nah, termasuk itu masuk di bully waktu sekarang ini trennya bullying itu. Nah itu juga sudah saya usahakan kayak gitu. Terus kemarin untuk demokrasi itu anak-anak sudah bisa menyampaikan pendapat secara bebas. Seperti tadi sudah saya bahas bahwa anak-anak dini itu ternyata bisa saya sebut sebagai guru. Saking uniknya anak-anak itu sendiri ketika punya pendapat nggak bisa ditawar karena dia bisa
pendapat saya seperti ini, alasan saya seperti ini, dia selalu punya. Itu kan demokrasi. Kalau itu selalu kita patahkan, itu salah sebenarnya. Itu kan nanti anak itu gak bisa berdemokrasi, gak bisa menyalurkan sesuai dengan berpendapat. Nah, itu kan membunuh karakter anak juga. Itu dari sisi, terus dari sisi nilai Pancasila, misalnya sila ketiga. Saya selalu begitu masuk, melihat kanan kiri. Terutama kebersihan lingkungan. Nah, itu nanti kan orientasinya atau aplikasinya kan gotong royong. Sesuatu yang berat, lihat kita menjalankan, melakukan atau membersihkan area yang luas itu berat, tapi dengan gotong royong semakin mudah. Sehingga tercipta kerukunan. Nah, kita ternyata butuh orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Terus kita musyawarah, meskipun anak-anak itu sudah diberi kesempatan memilih yang sesuatu yang sudah kita, ini kalau pilih ini nanti akibatnya seperti ini, dampaknya seperti ini, punya nggak solusi ketika dampaknya seperti ini. Jadi anak-anak itu sudah bisa berpikir dewasa ketika pilihannya itu pasti ada nilai plus dan minusnya kayak gitu. Jadi nilai Pancasila itu memang sebetulnya mulai dari dini bisa diaplikasikan, tapi ya tokohnya itu Mbah, orang-orangnya ya itu saja yang dengan kesadaran. Gurunya kan nggak semuanya niatnya ngajar itu mencerdaskan bangsa kan, karena sekarang masuk sebagai guru niatnya mungkin kerja. Nah, ketika dia nominal yang dicari, mungkin aplikasinya kan hanya mengacu pada tulisan kurikulum itu, sehingga dia tahu kan seperti itu. Kak Niki gampang ngajari yang tinggi. Saya di TK Mbah, terus untuk lingkungan masyarakat remaja itu di rumah. Pertanyaannya yang TKI gurunya pinten? 3, 4. Lah 4 kui SDM-nya juga beda-beda loh. Iya. Iya. Karena pengaruh orang tua juga dominan di situ karena anak kecil. Iya. Lah cara gurunya kados wawasan pune sampean aman-aman ae. Yo pinan Mbak. Namun ini saya ditambah nggih. Iya. Ini kan melihat dari realita dari Bu Min tadi menyampaikan bahwasannya ternyata di dunia pendidikan yang semestinya ikut serta menjadi salah satu pilar atau petugas negara yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata di situ dari pengalaman Bu Min ternyata masih minim ya, 0,0 mungkin ya terkait pendidikan karakter bangsa atau Pancasila Mbak. Mungkin jenengan kalau kita bisa jujur-jujuran ya. Kita ini rakyat bangsa Indonesia adalah kan pemilik negara ya. Rakyat. Jenengan selaku rakyat melihat dunia pendidikan seperti itu, mungkin jenengan ada saran Mbak kepada mungkin guru atau kepada mungkin kebijakan pemerintah terkait untuk bagaimana sih menata masyarakat bangsa Indonesia supaya nanti generasi penerus ini bisa betul-betul menjalankan dan hidup di dalam kehidupan secara berpancasila Mbak. Mungkin ada saran apa Mbak atau bagaimana Mbak pada guru-guru khususnya? Pertanyaan dan jawaban. Terus pertanyaannya kalau guru-guru SDM-nya, sumber daya manusianya cuma begitu-begitu sulit untuk merubah. Betul. Maka butuh guru yang proporsional. Bener kan itu? Iya. Lah terus guru sing akeh berapa persen yang butuh ngerti. Sing akeh sing penting aku lho nyambut gawe teko tanda tangan aku bayaran. Iki padha karo manjing harian ae. Nggih. Ora duwe niat ing ati piye. Aku harus mencerdaskan murid-murid saya jarang. Nah itu ngapain Mbak? Terkait hal seperti itu kira-kira membahayakan bagi sangat membahayakan masa yang akan datang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Iya. Harusnya gimana Mbak? Apanya? Harusnya kalau membahayakan harusnya bagaimana? Idealnya jangan selaku rakyat. Ya kan kudu butuh seorang guru yang handal. Dari ini hati. Yang guru yang punya bekal, jadi begitu. Ya sekarang rata-rata sumber daya manusia nih sekolah Mas. Niatnya ini Kan niatnya sudah ganti itu. Apa Mbak? Ini berarti ada kemungkinan apakah perlu Mbak dari mungkin pendidik se-Indonesia perlu ada reformasi Mbak? Tidak perlu. Ya reformasi itu ya tetap Menteri Pendidikan. Saya dengar di luar pendidikan. Dengan ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak ganti menteri karena butuh apa itu? Penyesuaian Mbak, satu kurikulum itu butuh penyesuaian berapa tahun. Belum menyesuaikan sudah ganti. Juga ganti. Iki guru dia ya repot. Terjebak administrasi guru itu. Gimana Buin? Gimana? Kita kan Buin.
Iya. terkait itu. Iya, karena ya sekarang kan zamannya teknologi, Mbah. Ya. Instruksi apapun lewatnya HP ya. Kadang belum kita melaksanakan instruksi satu, sudah datang instruksi lain. Sehingga pikiran kita itu sudah terpecah waktu ngajar. Iya. Waktu ngajar, oh ini ada tugas ini, belum tak selesaikan. Sementara fokus saya harusnya kan murid, bagaimana perilaku murid itu mengawasi bagaimana tingkah lakunya. Mungkin dia empatinya sama teman, kita nggak sempat mengawasi karena pikiran kita sudah pecah fokus kita, administrasi tadi. Nah tugas itu lewatnya sekarang kan teknologi itu kayak gitu. Belum selesai ini, ada tugas baru, ada tugas. Itu. Jadi guru terjebak dengan administrasi, fokus kegiatan pembelajaran itu kurang, yang menjadi korban siswa. Iya. Berarti kalau dalam menyikapi konteks ini mungkin kalau yang perlu dibenahi itu gurunya atau sistemnya atau sistemnya. Sistem atau juga mungkin yang berangkatnya dari dinas. Iya. Iya. Gimana? Makanya yang perlu dirubah itu dari sistemnya atau gurunya atau yang membuat kebijakan pendidikan. Yang membuat kebijakan. Karena kan gimana ya? Setiap saya tahu jadi hidup itu akan berarti hanya dengan action gitu kan. Mungkin nggak ini prinsipnya. Ketika dia jabatannya dijadikan oh ini, dia mungkin merasa kalau belum ada action berarti saya belum hidup kan kayak gitu. Ya, tapi actionnya itu seharusnya kan meluruskan atau meneruskan yang sudah bagus, tinggal meneruskan biar kita juga nggak kesulitan. Tapi dia itu membuat hal baru, itu dalam arti dia itu membuat inovasi supaya saya yakin itu nggak berangkat dari dalam, hanya bikin inovasi itu bikin uang kan gitu. Yang jadi korban kan? Iya. Kita akan kejebak sama itu juga. Berarti kalau terkait ini jenengan memangku kebijakan tersebut betul-betul nggak bisa beliau ya tetap mengacu pada kurikulum yang lama kan sebenarnya seperti itu. Kalau memang yang lama itu belum berjalan full atau belum uji cobanya kan berhasil dan tidaknya setelah apa ya sudah dilaksanakan. Tapi kan belum sempat itu di uji coba, misalnya kurikulum yang satu belum berjalan, keberhasilannya sejauh mana, totalitas dirubah kurikulum. Seharusnya kan tinggal menambah atau mengurang mana bagian-bagian yang memang ada kurangnya seperti itu. Jadi kita itu kalau nggak berombak seperti itu, nggak total berubah seperti itu. Kalau dulu misalnya ada pembelajaran bermakna, sekarang ada pembelajaran mendalam. Bedanya apa boleh dipikir? Kan itu toh. Yang dimaksud bermakna kan mendalam. Pertanyaan itu, zaman di kanca guru-guru. Nggih. Ora mungkin kabeh bergerak artine kados sampean iki. Iya, jelas. Bahkan saya ngomong itu dipikir asing ya, Mbah. Masif ya. Kayaknya apa lho repot-repot. Lah, copy paste. Ini kanca sampean sing ngono kuwi. Padahal aku ora mek ngene sampean tok. Menyeluruh sak Indonesia lho kuwi. Copy paste. Mari ya, pejabat sekarang coba Mas gak usah dilihat. Apa ini suara rakyat nggak apa-apa. Jadi boleh tapi opsi saja ya. Jadi ketika dia belum jadi orientasinya kan mesti masyarakat kan, orientasinya wis gini. Ini suara rakyat. Ya. Tapi ketika jadi orientasi rakyat itu nggak ada lagi. Nggih, wong aku ngene ya wis bayarannya apa kok repot. Saiki ya, suara Pancasila iki nek lingkungan ora nek bergema apa-apa, Pak. Sing diomongin kabeh nang kene iman perut kabeh. Pekerja iya lho pekerja. Iya, suara perut. Kaya mboten ning ngono iki. Wah, aku ngomong ya tak buka titik nang ndi pas bulan apa ngono ku ya ora patek nyambung. Nyambung. Seperti kemarin Pak, kita lihat para aparatur negara nggih ketika kita mengadakan apa winginane syukuran ruwatan negari niku. Tanyai mulai A sampai Z. Lah nyapa kok nek pojok ene apa situs Bung Karno. Seolah-olah kayak gak ngerti sapa Bung Karno. Dia itu aparatur negara. Kan gemblengane kurang. Wis jeblok lho lek dak kan. Lah nek kula sampai tangklep ngene, jenengan kelahiran tahun pinten dadi polisi? Tahun 85. Ya media cetak elektro digikai kaya ngono sik tekon lu karuan menenge ganteng ya. Lah nggih, kaya lah. Itu kan kok malah memeh. Weh,
Ya itu miris sih. Jadi sebelum diberi gelar bintang itu kan mesti lewat proses nih Pak. Paling tidak ya mempelajarilah sejarah kita. Sopo to sing kangelan babat negarane awake dhewe sing sampai dadekne mulyane awake dhewe iki. Kan seperti itu. Tinggal umpan balik rasa matur suwun itu ada. Ngoten lho, lek dijak peringatan ya ben enggak ogah-ogahan kayak gitu. Kadang aku terlintasnya pikiran apa bisa apa kurang bisa muncul Bung Karno episode selanjutnya yang ngono lho Pak Nedian. Itu muncul. Nah iya. Kapan prosesnya, kapan itu. Itu masih proses atau jenengan selalu berproses. Iya. Jadi kalau saya juga tahu. 30 tahun. Ngajur. Gue karep awak dhewe kan karep ngono kuwi. Tak termau lampai. Iya. Monggo Pak Gus, disambung Pak Gus. Sesuai jangkauan kita. Isinya sesuai jangkauan kita dan kapasitas Ini kita. menarik, ini diskusinya semakin menarik. Ya. Sekarang saya ngelempar pertanyaan. Jika kita memang sepakat Pancasila itu adalah ideologi, keyakinan, dasar yang harus kita pertahankan, bukan hanya pilar ya, bahkan harus menjadi jiwa kita. Pertanyaannya, seandainya ya kita mau berharap ke guru besar ono, mana loh dia, berharap nenggone menteri, ini umpama, ya wis mentok, ya kan? Berharap nenggone siapa nih sak dhuwure menteri dak pendidikan itu. Kan begitu. Sementara realitanya kita butuh supaya anak-anak kita ini terselamatkan. Ya. Ngarepno kurikulum wis ra kena diharapno. Kurikulumnya gonta-ganti. Untuk itu, bagi orang yang berjiwa Pancasila, berarti apa solusinya sekarang? Itu pertanyaannya. Piye? Arep nang ndi saiki? Monggo. Ya kalau semua sudah mentok Pancasila diusung wis gak mampu, artinya belum mampu sampai menjadi suatu landasan bagi bangsa ini, ya kan? Ya kita kembali kepada jati diri manusia, menyadari sebagai manusia. Bangga kuwi Pak jawabannya. Jati diri manusia, dari mana kita ada dan untuk apa kita tercipta. Kita tercipta ini kan tidak kemauan kita. Semua manusia yang sudah dilahirkan ke dunia ini bukan kemauan kita, atas kehendak Sang Pencipta. Kalau kita lupa dengan tanggung jawab kita adalah yang pertama kita ucapkan kalau orang Islam, Assalamualaikum, menebarkan keselamatan. Ini sudah bisa dirasakan atau belum menebarkan keselamatan? Bukan hanya ucapan, tapi harus ada buktinya. Ini karena saya juga orang Islam, saya berbicara kepada Islam. Jadi Islam ini sudah jelas. Pertama aja sudah menyampaikan salam. Salam ini hanya ucapan atau perlu difaktakan. Kalau memang perlu difaktakan, faktanya rusak. Nah, terbukti semua pejabat, anggota dewan dan sebagainya itu rata-rata orang Islam. Bukan kita menjatuhkan orang Islam. Islam tetap menjadi agama yang kita akui sebagai agama yang benar. Tapi bagaimana supaya orang-orang itu menjadi benar, lebih benar atau lebih baik untuk menjalankan amanat kehidupan ini. Jadi, sampai bingung dasar Pancasila, apa dasar agama? Dasar agama kurang kuat kan menurut saya begitu. Agama itu kuat, berbagai macam sumber lah di situ, hadis Quran. Itu masih kondisinya seperti ini. Kalau memang kondisinya seperti ini, alangkah baiknya inilah yang lebih luas untuk membangun bangsa ini, yaitu Pancasila. Lebih luas dalam arti yang kita hadapi. Majemuk. Ada bangsa, ada penganut agama ini. Kita satukan, kita jiwai, saling menyatu untuk menyelamatkan sesama. Jadi realnya apa? Maksudnya begini. Berarti langkah realnya. Jadi supaya ada betul-betul sesuatu yang bisa kita ambil. Tadi kan begini. Problem kita hari ini kompleks, ya kan? Karena ngomong seandainya. Ya. Seandainya itu bisa iya dan bisa tidak. Seandainya kurikulum wis gak iso diharapno. Ya kan?
seandainya gurune wis kayak saudara. Nah, ini saya ngomong seandainya. Biasa. Toh walaupun saya yakin atau kita bersepakat mungkin yura kabeh. Ya kan? Ya. Tidak semua guru itu jelek. Tidak semua kurikulum itu jelek. Tapi pertanyaannya, seandainya itu sudah tidak ada harapan, atau seandainya kita mengharapkan itu sudah tidak ada kurikulum, wis gak berubah-ubah, kementeriannya juga tidak bisa dia. Terus kudune piye dengan konsep Pancasila? Maksudnya bagi orang yang berpancasila harusnya bagaimana untuk menyikapi ini semua? Dari mana kita? Weh, Dari diri sendiri. saiki Balik jauh dari awake dhewe mengetahui situasi kondisi yang tidak pasti. Ini yang tidak pasti sebenarnya pasti ya. Tidak pasti itu pasti. Enggak. Monggo. Ada tambahan saudara Iya. dengan ngopi. Inilah Bhinneka Tunggal Ika ya. Intinya Ya, dulu kasihku atau Konduren Mas ya. Monggo. Nara. Benar Mas. Benar. Benturan itu pundi? Mangku kidul lho Pak. Kalau kecamatan Ponggok kula nih kalau warai. daerah Gunung Pegat. Nggih. Terus saniki eneng. Pak amati sejarah. Munculnya Nabi. Ya lah. Munculnya Nabi karena kerusakan lingkungan di situ sudah parah. Baru muncul Nabi Muhammad. India munculnya Guru Agung bisa disebut Nabi karena di daerah situ sudah rusak. Akhirnya baru ada turun pemimpin, Pak. Gimana gitu? Nah Indonesia juga demikian. Karena sudah rusak tapi belum parah. Apa akan muncul pemimpin baru kan? Itu Pak pertanyaannya. Ngoten nggih? Nggih. Setuju. Setuju saya. Artinya belajar dari sejarah, ya kan? Maka harapannya akan muncul seorang pemimpin baru. Bukan akan Pak. Apa kiranya Oke. ada muncul? Akan muncul, oke. Akan Ya. memastikan kok itu Pak. Nah, Nggih. terus kalau menurut kalau Saya Budar, kok lagi ya tak ngomong aku kawan masjid. kalau menurut Bu Darmini tadi, kalau Bu Darmini tadi kan mengatakan bahwa kita kembali ke diri kita masing-masing, kan gitu ya. Ini kan menarik. Nah, berarti ada dua jawabannya. Pertama, apakah nanti akan muncul seorang pemimpin baru, ya kan? Karena belajar dari sejarah, kan gitu. Ini menarik. Ada siklus itu begini ya. Generasi yang rusak itu memunculkan generasi yang kuat. Ini ya. Generasi yang kuat akan memunculkan generasi yang baik. Ya. Generasi yang baik itu bisa memunculkan generasi yang lemah. Benar? Generasi yang lemah akan muncul generasi yang rusak mana? Jadi lucu itu. Ya. Itu bahasa siklus. Bahasa kulo ini jarani hukum sebab musabab yang saling bergantungan, muncul karena sebab. Sebab menjadi akibat, akibatnya menjadi penyebab baru lagi Pak. Penyebabnya. Nah, Tidak ada seperti itu. Nah, untuk itu tentu ada lagi begini misalkan Pak. Ada lagi kata bijak itu begini. Orang biasa itu menyalahkan orang. Ya. Orang yang pandai itu membicarakan peristiwa. Tapi orang besar itu membicarakan solusi atau masa depan, kan begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi ini,
artinya dengan kacamata filosofi ini, bahwa poinnya, kalau kita ingin menjadi orang yang tengah, berarti kita tidak perlu membaca situasi, tapi kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kan begitu ya. Sepakat ya. Artinya dalam kondisi seperti ini kita perlu membaca situasi ya, tapi kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Nah, yang kita bicarakan ini adalah solusi atau apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini, kan gitu. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini, benang ruwet tadi, kan begitu. Apa yang dapat kita petik. Nah, harapan kita justru kondisi ini akan melahirkan seorang atau individu ya yang sadar. Nah, kemudian kita berbuat. Sekalipun itu mungkin kecil, orang mengatakan itu pun hanya setetes, tapi kita berharap dengan semangat Pancasila kita akan tetap berharap ya, karena kita percaya pada Tuhan. Tuhan akan menurunkan pertolongan di dalam situasi yang sulit ini, hingga ke depan harapan kita Indonesia atau generasi kita menjadi baik, kan gitu. Tentu yang tidak mungkin kita lakukan adalah kita putus asa. Sepakat ya, apapun keadaannya ya. Cara diartikan bahasa itu kita putus asa lewat mana? Nah, ini akhirnya berarti kan kalau sudah seperti ini ya kita harus berupaya untuk menyatukan apa sih? Menungganya keimanan dan kemanusiaan. Ya, itu satu. Jelas, Pak. Menanggungnya keimanan dan kemanusiaan. Dan di situ kalau kita sudah meninggal secara pribadi atau secara bersama-sama, di situ kita melakukan tindakan selanjutnya spiritual. Gimana itu yang bisa kita lakukan? Jawaban kita tetap spiritual, Pak. Oke, Chris, sip. Jadi jawaban kita spiritual. Nah, itu gak enak iki ono wong demo yang ditungani, ono wong dadi lurah yang ditungani, wong dadi RT ditungani. Sip, berarti mengerucut. Masih ada kemungkinan, masih ada solusi ya. Setidak-tidaknya kita tetap punya harapan ya. Kita punya spiritual karena di situ ada ketuhanan, berarti kita tetap berharap Tuhan memberikan jalan solusi. Nah gitu. Klik ya ini ya. Nah, terus iki enek usulan, Mbak. Iki nyambung karo soal spiritual. Nah, ini ada usulan. Kira-kira jenengan pandangannya gimana? Jadi gini. Bagaimanapun posisi negara ini atau posisi pejabat negara itu penting. Karena penentu kebijakan, kan gitu. Oke. Ini ada usulan, Mbak. Piye seandainya nanti pada waktu lurah itu menyampaikan sebuah sumpah demi Allah, ya, demi Allah atau demi Sang Yang Widi, ya, apapun lah agamanya. Ketika bersumpah ya. Ada usulan ini, masyarakat iki sak desa nglompok kabeh ndonga. Mana ya? Ndongakne wong sing lagi bersumpah. Ndongakne lho ya, ndongakne lho. Lek masalah dongane apa? Oh, gak ero. Pokoke iku kan ndongakne. Lah engko munggah pamane ana bupati iku lagi bersumpah, ya kan? Ngelompok mana? Ana sing ngusul ngelompok ning dalam pojok kene apa? Iya, ngelompok kabeh wong sing ndonga-ndonga kuwi ya nek wong fakir, ana wong miskin, ana wong sing segala macam ndongakne bupati ke mau. Iya. Ndongakne. Engko berusaha sesuai kapasitas kita. Iya, kan mau ngisane kuwi tok kan ndonga tadi kan ngono judule kan ngono. Ndongakne supaya dhek amanah. Kan ngono kan. Pertanyaan Pak Bos. Iki kan ngomongin agama ya. Sik, Pak. Terus aja, Mbak. Sik, aku tadi. Lah engko tingkat Jawa Timur ya ngono. Nah, iku nek sing ngusule, Mbak, iki pertanyaane loro. Piye lek ade ngelompok, piye lek ngelompok ning dalam pojok? Ngono lho, Pak. Wong ngono. Iya. Sentrale kene, Pak. Balik mana kesnya di sini, Mbak. Iki usulan, Mbak. Iki nek wong usul ngomong ngono piye ngono lho ya. Dadi nanti ku ndongane. Lah dongane satu sing apik. Tapi karo lek umpamane sing dongane engko lek gak
temenan janjine umpamane ya. Ya aku gak ero Mbak iku ya. Apa kuwi oleh pokok aku ya gak ngerti tapi ono usulan sampai engko iku pejabat apapun apa itu panglima TNI apa Kapolri siapapun pejabat yang bersumpah ya katanya demi Tuhan demi Allah akan menjalankan amanat dengan sejujur-jujurnya dan sajane amin ngono. Pertanyaannya karena selama iki sumpah itu dibacakan tapi akhirnya ya dilanggar. Piye umpamane dungane ditambahi. Ya sumpahe pancet. Umpamane ya iki umpama lho, Pak. Dungane ditambahi ae. Kok sampai Nah, berkhianat. kok sampai kuwi berkhianat tak dongakno. Ngono. Sadar ngono lho, Pak. Jadi sadar. Nah, Oh engko lah. Lek pertanyaan piye dongan ya monggo. Ayo apa dongane ku beda-beda apa dongane iki monggo. Iki mau mek ngomong pertanyaane ana usulan. Piye lek kuwi ayo didongane, ayo rakyat iki nglumpuk. Nah, pertanyaan kedua, nglumpuke ning dalem pojok. Lek dongane apa? Dongane gawe bahasa apa? Iku gurung ono usulan. Lek iya nek usulan ya monggo, tapi dua itu dulu monggo. Ngeten. Dengan iki monggo bentar iki enggak. Lek dungane kan macam-macam. Sing jelas sing api-api. Iya, Lah sing tiba keri Pak, sing kuwatir. piye? Lek panjenengan kon berkhianat cara donga sing paling gak enak. Gak selamat sanak putune lha iku sing iku lho. Aku gak ero apa ndonga ngono kuwi ya oleh apa gak aku gak ngerti. nggih, Ya napa Pak. kabeh iki duwe ide gagasan. Menurut keyakinane dhewe-dhewe. Doa itu sing abdul sing api-api. Terus lek doa dicampuri karo donga liyane kuwi nyedakne. Padanya hukum kuwi paling adil. Ora sing didongakne sing ngono kuwi. Sapa sing berbuat baik ya baiklah yang diterima. Ora didongakne elek wayahe iki kok muncul. Metu asine yo elek sing ditampa Pak. Ning karena emosionale wong semremet basane. Wis tak dongakne api-api lha ya wis muga-muga iki kesandung asem sing 10 tahun lah yang ngono kuwi ya iya. Saya yang setuju berdoakan di dalam keyakinan saya setiap mengadakan kalimatnya itu berbunyi mendoakan pemerintah semoga pemerintah berbuat jujur dan adil selalu Pak setiap sembahyang demikian. Ya, tuh aku apa ramandi kok pelanggar kan ngono saya. Ya wis urusanmu dhewe. Udah iki ndongakne sing wae gak kabul ora dudu aku kan ngoten saya. Niku aduan kula Pak. Monggo pastikan piye. Pun dereng bae. Monggo putar ini. Dungo sing dungo ngene iki dungane kremet iki. Ini belum terjawab. Pertanyaannya, umpama rakyat iki nglumpuk, piye? Kan ngono pertanyaannya. Loro, umpama nglumpuk ning dalam pojok, iku piye? Kan iku duduk. Lah, terus Mbah Nyata kan nyampaikan, ya kok lek aku ndongakno sing api-api kan ngono. Sarannya beliau, ayo ndonga sing api-api. Nah, ndonga sing api-api iku berarti pertanyaane lek delok kalimat itu berarti oleh gak dhewe nglumpuk. Kan ngono. Pertanyaannya kan lek delok iki mau lho. Tapi ndonga sing apik. Jadi oleh awake dhewe nglumpuk menyaksikan pejabat sing bersumpah awake dhewe nglumpuk slametan. Oleh tapi ndongane sing apik sarane bae ya ngono. Kuwi walaupun salahku aku ki yo gawe dalil. Ora pribadi ya. Kan pernah maca dalile. Nggih. Terus pertanyaan kedua urung dijawab iki. Apa ade iki nglumpuk lek misale lurah nglumpuk ning kantor desa, apa nglumpuk tetep ning kene. Engko lek gubernur apa ya ade teko ning ngene Jakarta ning kono atau cukup nglumpuk ning kene kan mau kan bagaimana kalau ditentukan ya kemudian tempatnya dipilihlah di sini kan ngono. Coba Bui
Ya, tak jawabnya Pak. Aku setuju ngumpul nang kene. Selagi masih dengar, oh pejabat gubernur, presiden, dewan kepala iki Pak disumpah ya wajib ngumpul nang kene. Ngoten nggih, Pak. Oh, no. Doa jani dekat jauh kan ya. Jaga Soalnya nang kono nek kata-kata pedutan wewangenan cedak tanpa sebulan. Pun payaku wis. Wes. Bu, iya Bu. Malah niki kula badhe pamit. Oh, pamit iki. Anu jagang manten. Oke, nggih. Penderiakan Bu. Siang nggih. Nanti kita lanjut ininya. Mboten enten sing donga. Nggih. Cuma lek isine semremet ya pun. Lah kaya kok arah Pak Budi Rodo kan. karena habis Ada apa ini dak nih ngono. bimbingan Sudah wasan sudah nih api ku langkah kita tetap terbimbing. Kula sarenjang jenengan sedaya manunggal iman ya Mbah. Satu frekuensi niate dandan-dandan sak kuwate sak madyane sak jangkauane nggih to. Jenengan ibarate kok tetanggan duwe tangga telu loro nggih saged nggepot tular nggih monggo. Wis pokoke niku mboten liwat saling ta'aruf ngoten niku Pak. Kula nggih jenengan dongane nyuwun pangestune kita dadi tiyang tetep sadar wis kesadarane balike fitrahe piyambak-piyambak ngoten Mbak nggih. Dadi diri nggih matur suwun ngapunten kula badhe berdiri riyen niku pun dinantos jagung manten sederek. Kula nggih supe lho itu dielingne lho telepon yang sami terangkan. Nggih. Mbak. Pangestune pamit rumiyin. Ya muga-muga pengertian sampean kabisan sampean iso nular kanca-kanca. Amin. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Soale dalam lingkup iku dibenek kabeh. Ya mugi-mugi asal tempat dapat kapasitas sing saged gawe perubahan nggih lho Pak. Amin. Nggih, matur suwun. Syukur rek iso. Mbak. Syukur rek iso diajak anjang sanarene barang itu. Duniane bentuk. Sekarang saya bertanya ini. Ini anu ya. Jenengan wis sepakat, Bu Darmini sepakat setuju kita adakan selamatan dan doa bersama. Dan kita doakan yang baik dan kita akan ngumpul di sini. Kan gitu? Artinya ada orang usul begitu, kita menyetujui. Pertanyaannya, kira-kira pejabat sing disumpah iku malah seneng apa malah piye, Mbah, kira-kira? Apa seneng, apa gak seneng, apa wedi. Ya, padahal kan wis jelas ki mau. Tujuannya kita mendoakan yang baik. Kira-kira respon pejabat iki kira-kira, Mbah? Tetep jawabannya loro, Pak. Loro, Mbah ya. Antara ono sing seneng, Antara ono sing wedi. Lek nang kono wis menjiwai ketuhanan. Seneng. Oh, ngono, Pak. Oke. Ning lek sik nek kono ragu-ragu, was-was, kuwate Pak. Ora kuwi gak seneng. Gak seneng ya, Pak. Ya. Ning lek wis ngerti nang kono bahasa Islam kubul terminal iman, demen. Oke, nggih. Iki menarik ini Mas Budi. Jadi menurut baik ketika ada pejabat itu bersumpah dan rakyat ini itu berdoa dan selamatan, iku jawabannya loro. Ono sing seneng, ono sing gak seneng. Sopo sing imane kuat, Pancasilane mancep, kuwi mesti seneng. Sopo sing apa? Katakanlah duwe niat elek dadi pejabat, iso gak seneng, ngoten lho Pak nggih. Terus sing lho sik ta, Mbak. Kok iso gak seneng wah dikundungane apik kok. Sik gak masuk akal. Kudune lho logika lho Mbak ya. Kan dongane kula kalian jenengan iki ndonga apik. Ya lho Mbak. Kan pesane ngono Mang. Ndonga apik. Lho kok iso ngarani lek sing gak amanah kok iso gak seneng itu logikane ning ndi, Mbak? Logikane kontroversine ya. Mencurigakan ya donga kuwi kok kono menganggap dongane mandi berbuat kejahatane mesti sekaligus masa mengakibatkan yang lebih parah Pak tapi kuwi monggo lek wong kuwi yakin imane kuat seneng tetep di dalam jiwane ada rasa malu dan takut Pak. Takut akan akibat perbuatannya, malu karena perbuatannya.
Ini orang yang sudah punya. Lah ini Pak, doa-doa kebersamaan sumpah. Apa kita yang nembusi yang disumpah? Pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya. Kan krungu to lek Iya. bupati kinggo disumpah. Oke. Apa awake dhewe nembusi? Oke. Kana. Oke. Pertanyaannya, kita kembalikan lagi. Karena konsepsinya tadi kita mendoakan yang baik. Iya. Kan gitu? Iya. Ya. Kira-kira dikei roh apa gak? Atau lepas dari itu, apike di monggo ndherekaken nggih. Nggih. Kira-kira atau apike kudune dikei roh apa gak? Lek ada misalnya ngene. Umpamane Pak Sikan jenengan kula dongakne nggih. Muga-muga awake sehat, muga-muga rezekine lancar umpamane gitu. Muga-muga jenengan amanah. Gitu. Kira-kira lek adewe ngelompok wong akeh sebagai rakyat iku, apike dikei roh apa gak Pak Sikan iki? Sing bener secara abal ya. Nggih. Diwelo. Nah, dikei roh. Gitu. Kuwi bahasa umum loh. Bahasa umum. Lek bahasa ketuhanan sing mutlak, ora sah diwelo lek wong donga. Kan urusan manusia dengan Tuhan. Tapi kita ya harus memakai ada formalitas Pak. Ya. Diberitahu. Pemberitahuan bahwa kami sedang mendoakan Anda. Ada di situs jamaahnya sekian ribu sebagainya. Doa yang baik. Nah, ada tiga pelajaran tidak baik. Saya tidak campur itu. Bisa campur. Jomongin ngono. Ini setengah kilon. Cek Mas, zaman ya rakyat ayo berteman dia Mas. Padahal bupati kekuasaan tertinggi awake dhewe lho, Mbak. Lah iya. Kudune kudu ngabari kene. Kudune kudu ngabari kene. Ora iso. Awake dhewe sing duwe gagasan. Kuwi banyak usulan to Pak. Enten. Enten dah. Makanya kalau sampai enten karena tadi mengerucutnya kita kan wis kaya apa ya? Wis mentok putus asa. Kaya lah. Wis bahasa sembremet kok. Wis sembremet. Anyel. Kan kita gak apa-apa kan gitu. Kita hanya punya Tuhan kan. Iki balik Pak. Iki bener mitos apa ya mek tunggu reto. Penjabat ring satu ya. Jarang dong omongnya wani mlebu kabupaten Kediri. Wedi. Tahu krungu sama nih. Aku tahu krungu lho Pak ini. Jarang wani. Bupati ini piye gak ngerti aku ngono kuwi. Ya bicar biasa Kediri jarang. Niku yo mitos yo kenyataan. Iya ya. Wes, clear ya. Pasti kan ada masukan lagi soal itu, Mas Budi ada masukan? Ya, izin ya. Pemberitahuan kalau bisa ya ada. Ya ada pemberitahuan juga nggak apa-apa. Tapi sing apik pemberitahuan lho Pak. Sing apik malah bupati memberitahu awake dhewe rakyat kekuasaan tertinggi kita. Lah wae iki kepentingan bahasa sembremet ki mangot. Iya bener. Sampai prihatine ya. Kira-kira lek cara di badhe dilanting nyurati rakyat kok mustahil. Kepentinganmu apa kok? Alamatnya lalu. Kan gampangannya minimal kan nyekseni. Diwiro lah. Nyekseni. Lah kuwi lek dinalar kan dalem Pak. Kan yang apa awake kok melu repot-repot ngene apa. Kan ngono ya. Nek sing gak yo bahasa sembrono gimana. Pertanyaan terakhir ya. Baik. Tambahan. Des, ini selesai ya, tapi kan selesai ini. Masih terkait dengan Pancasila dan 2 hari lagi kita akan mengadakan, atau bukan kita mengadakan, ini kalau disepakati, ada peristiwa tentang 30 September. Contoh gini, kalau saya mengamati hari-hari besar nasional, contoh ada hari Pancasila, ada hari Kartini, ada hari Sumpah Pemuda, ada hari Kebangkitan, ada hari Pendidikan. Itu semua adalah mengacu kepada sebuah peristiwa yang dianggap penting. Ngibatan? Sepakat nggih? Kenapa itu ditetapkan sebagai hari besar nasional dan diperingati? Karena dianggap itu peristiwa penting.
Pertanyaannya, itu penting tingkat lokal apa tingkat nasional? Peringatan ini. Boten. Kepentingan. Tadi saya ulangi ya. Kita itu kan punya banyak hari besar nasional Iya, Pak. yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari besar. Kenapa ditetapkan? Karena peristiwa itu dianggap penting. Contohnya Sumpah Pemuda penting ditetapkan, ya toh. Hari Kartini penting ditetapkan, kan gitu, Mbak. Ono hari pendidikan penting ditetapkan, kan gitu. Ada hari Pancasila penting ditetapkan. Pertanyaannya, itu penting tingkat lokal atau nasional? Setiap yang diperingati hari-hari nasional, sifatnya itu menasional. Nasional. Yang dianggap hari penting-penting tadi kan Nasional. menyangkut nasional. Berarti itu penting secara nasional. Nasional. Kalau itu penting secara lokal, perlu apa mboten? Diangkat menjadi hari penting nasional. Bisa jadi tidak. Sepakat ya? Maksudnya ini ide kita ya. Mboten. Misalnya gini, Sumpah Pemuda diangkat menjadi hari besar nasional karena mempunyai nilai nasional. Ya, Betul? ya. Ya kan? Hari 1 Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional karena memang bernilai nasional. Iya. Seandainya itu hanya bernilai lokal atau kelompok kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Betul ya? Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada hari yang kepentingannya justru internasional, ya kan? Ya. Ya kan? Kudune kuwi penting nggak ditetapkan sebagai hari nasional? Penting Pak. Wong mendunia. Nah, betul ya kan logikanya ya. Kalau tingkatnya kabupaten, ya ditetapkanlah cukup di kabupaten. Karena ini nasional, harus ditetapkan sebagai hari besar nasional. Pertanyaan, le ono hari sing sifatnya internasional, ya kan? Ya kan? Itu kudune kan ditetapkan secara internasional. Nah, tapi kalau hari itu sifatnya internasional, tapi munculnya dari nasional, ya kan? Ya. Kan logikanya itu lebih baik ditetapkan setidaknya sebelum bisa internasional kan ditetapkan skala nasional, kan begitu, ya kan? Nah, kalau itu sepakat kan kita kembali kepada peristiwa 30 September, Mbak. Ya. Hari yang dimana Pancasila menggema di seluruh dunia. Pertanyaannya, bukankah kalau melihat hari itu penting dijadikan hari besar nasional sebagai hari besar Pancasila di PBB? Kan ngono pertanyaannya, ya. Untuk itu pertanyaannya, pentingkah 30 September hari di mana Pancasila mendunia itu kita usulkan, atau mundur layakkah kita usulkan sebagai hari besar nasional, dengan harapan muncul kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Kita bangga dengan Pancasila, bukan hanya pada hari lahirnya, tapi hari besarnya di dunia internasional. Monggo ditanggapi, kasihkan. Tapi Pak, Bawang pun bertangga. Oh pun dia, pun jelas berarti. Pak, aku maca ning kalender. Iya. Hari nasional iki ono tanggal merah. Ning hari-hari Nasional internasional ono lho Pak nek kono. Nek tanggalan. Ya. Ning pas opo kan Ya ada hari buruh misalnya. Nggih. Ya ada. Ana hari buruh Nggih. esaelengku Hari bumi atau hari apa? Nggih. buruh kuwi. Ada. Jadi ngeten, kan ada peristiwa yang tidak selama ini tidak tertulis menurut nasional. Ya. Baik kecil dipahami, yaitu tentang diusungnya Pancasila disampaikan ke PBB itu tahun 60. Iya. Nah, ini arahnya Pak O ke sini kan perlu ini diperingati. Iya. Lah, terus yang PBB sing usulnya tetap pemerintah Indonesia.
Ya usulan itu bisa muncul dari bawah, Mbak. Dari bawah kita mengajukan kepada pemerintah. Gue yang PBB kan Iya. Itu kan yang dua dampak ya, sakti ini Pancasila. Iya. Yang diakui karo bangsa Indonesia. Iya, betul. Yang Jadi ini kedua, bagian dari edukasi kepada anak-anak kita. Di tengah keprihatinan 83% menggapai Pancasila itu sampai di Koworono lo Pak Arep mau ganti kan ngono kan Jadi koyok bocah-bocah hasil survei ngono ya. Bocah-bocah kok wis ngajukan wacana ngono statement ngono kuwi apa entuk suntikan to, Pak? Pertanyaane C. Kok wis muncul teko kono ki lek ana embusan dhisik-dhisik apa mungkin ta? Wong bocah durung memahami tenan. karena Pancasila ini kan di satu sisi juga bangga, di satu sisi banyak yang kurang suka gitu loh. Jadi anak yang dimasuki itu ya anak-anak yang embusannya dari Oke. yang kurang suka. closing statement Mas Budi apa penutup monggo Mas Budi. Oke, siap. Mungkin saya boleh menambahkan Pak Gus. Salah. Tanggal 30 September tahun 1960 kan Bung Karno itu telah menyampaikan terkait ideologi Pancasila untuk menjadi sebagai landasan universal ya tahun 1960 tepatnya tanggal 30 September. Nah, dan baru-baru ini Presiden Prabowo di bulan September ini juga menggema di PBB. Apakah ini salah satu ada pertanda atau simbol lah terkait kenapa kok juga Bung Karno di bulan September dan Prabowo juga di bulan September? Mungkin itu bagus. Ya nggak tahu ini kebetulan apa ini 80 sudah tahun. Berapa tahun dia? Dari 60 sampai sekarang berapa tahun? 10 tahun. 60. Iya Pak nggih, sampean mau iki ada lho. Kanca-kanca sing grup yo kuwe Pripun? umumnya Soeharto menyambut yang PBB tentang gagasannya sing Bung Karno pernah dilontarkan. Lah aku yang ngonper. Lek ngono kan anggumun iki sudah dicanangkan oleh Bung Karno aku yo ngono. Lek mek jipak bahasa jipak usaha sekolah aku yo ngono kuwi. Yo. Kan komentar. Pancen yang PBB. Pak Harto. Pak Harto. Itu pernah dilontarkan Bung Karno ya. Mirokno ya. Lah iya lah. ya kita kalau saya ditanya saya nggak tahu Mas apa ini kebetulan apa sudah waktunya ya ketika ya setidaknya kita bangga lah presiden kita Soekarno ya Pak Prabowo bisa menyuarakan kembali posisi Indonesia di tengah kancah Percaturan dunia lah. percaturan dan geopolitik dunia. Neng Pak Gus, dalam itu aku urung duwe kepastian penuh Prabowo cek urung. Aku nggak punya alasan. Isi oke duri-durine pemerintahnya Prabowo Pak. Ini betul. Prabowo menghadapi politik segitiga. Prabowo Mega, Prabowo Jokowi. Iki yang itu. Terus selama program Prabowo iki program akeh iki urung iso sing mlaku plek lho Mas. Iki ngoten Contohnya makan gizi problem tok. problem kuwi anggarane triliunan ya gitu Pak. Karo IKN kakak ngaji anggarane iki. Yo memang idenya gagasannya banget tapi lek iki nang jero kabinet sembarang ora sinkron yo ndak mlaku lho Pak. Sing dirasapel 5 lho menteri. Nah, punten ini ada lalu dari Mas Eko Armanto menyampaikan mungkin terkait bahasan ini ya terkait tanggal 30 September 1960 Bung Karno menyampaikan ideologi Pancasila menjadi ideologi universal dunia. Ini menyampaikan terkait apakah perlu menjadi hari nasional. Di sini Mas Eko Armanto menyampaikan gini. Ada hari internasional yang diperingati di
Indonesia Hari Valentine dan Hari Buruh Internasional. Pertanyaan saya, kenapa kok ikut budaya asing Hari Valentine? Nah, ini berarti kan nggak tahu ya, ini yang menentukan kebijakan siapa, tapi intinya kenapa, mungkin ini yang saya tangkap ya, kenapa kita punya hari besar internasional tidak ditetapkan, sedangkan hari internasional dari luar kok malah masuk? Kok nggak bagus? mungkin menguatkan atau bagaimana Pak Agus menanggapi? Iya betul itu. Memang PBB itu menentukan beberapa hari besar nasional. Di antaranya Valentine, terus ada hari apa tadi buruh, ya, dan masih ada banyak lagi. Nah, harusnya kita atau masyarakat kita, ya boleh-bolehlah kita ikut memperingati hari itu, ya kan? Tapi mestinya kan kita harus lebih bangga atau lebih menyuarakan yang mana kalau hari-hari besar itu, hari internasional itu munculnya dari Indonesia. Itu kan luar biasa. Coba hari Valentine itu dari mana munculnya? Kemudian diangkat menjadi hari internasional, ya kan? Hari buruh itu dari mana? Dengan hari nasional. Kenapa kita tidak berusaha dan bangga bahwa 30 September itu bisa menjadi hari internasional? Sebagai pengarang katakan, hari Tubet-Tubetnya membangun dunia baru, ya, yang tidak ada penindasan dengan konsepsi Pancasila. Setidaknya kan harusnya kita atau pemerintah kita itu mengusulkan kepada PBB, kan begitu. Lah kalau kita sendiri tidak mengusulkan, kalau kita tidak bangga, akhirnya gimana? Justru celakanya hampir rakyat Indonesia tidak ingat tanggal 30 itu adalah hari di mana Pancasila mengemban di PBB. Atau mungkin tidak tahu. Bisa jadi itu tidak tahu kan gitu. Kenapa tidak tahu? Ya, kan ini jadi panjang diskusinya nanti, ya kan? Ada sebab musabab. Kan aku harus ngomong sejarah gitu iso dibuka belak-belakan, sejarah ditulis oleh kongkonan, utusan, karena ada apa itu finansialnya, kan gitu. Siapa yang punya kepentingan sejarah? Kan gitu istilahnya. Terus hari Valentine artinya hari kasih sayang, Bang. Bener, Mas? Yeah. Dari kasih sayang itu kan ya termasuk mendunia. Maknanya jenis kasih sayang, cinta kasih. Kan gitu istilahnya. Yang universal. Siapapun nggak muncul kasih sayang, cinta kasih, nggak jadi nih bisa berkumpul, Pak. Yeah. Wong munculnya perlawanan gede kebencian, ya nggak kasih sayang. Kasih sayang adalah bagian dari ketuhanan, Pak Bos. Gitu. Tadi kan di pertanyaannya kan hari Valentine, ya boleh saja benar, tapi maknanya yang demikian. Hari kasih sayang. Nah terus menurut Mbak ini, sedangkan peristiwa besar ini kan menyangkut sebuah kekuatan dasar negara, Iya. di bawah PBB. Sementara ini kan menurut penghemat kami kan tidak ada rasa kebanggaan di negara kita. Iya. Dengan dasar, dengan Pancasila kurang ada kebanggaan. Apalagi untuk mendalami. Nah, kalau seandainya kita ini sebagai bangsa yang sudah tahu masa lalunya Pancasila, Bung Karno membawa ke sana untuk menjadi dasar di PBB. Walaupun tidak pakai, paling tidak kan diketahui secara internasional. Kalau seandainya ini kita peringati pada hari itu gimana gitu? Apa efeknya? Apa efeknya kalau memang ini kita langsung mengusulkan kepada pemerintah? Kayaknya kan belum sampai gitu loh, Pak. Belum pikirannya untuk aku. Untuk aku. Pertanyaannya Pak, Pancasila itu lagi diperingati yang internasional. Internasional itu eneng diantara salah satu sila sing ora cocok. Kira-kira kuwi. Iya, tapi persoalannya Mbak, pada waktu itu hampir semua kan setuju.
Mana lah Pak? Ya. Mayoritas angkat topi. Iya. Itu masalahnya. Kecuali mayoritas tidak apresiasi, itu lain. Jadi waktu itu disampaikan, itu mayoritas angkat topi. Sepakat. Itu yang menarik catatannya. Kalau nggak salah nggak sepakat dua Pak, ya. Dua negara kalau nggak salah loh ya. Ini. Dari bicara itu. Kalau nggak salah Bung Karno menyampaikan itu yang tidak sepakat mungkin ya itu yang saya tahu dua negara besar yang lainnya rata-rata setuju. Amerika nggak setuju. Ya. Mungkin Pak. Mungkin. Kalau Inggris. Yaitu seandainya kalau secara pribadi, karena itu sebagai satu kebanggaan dasar negara kita, Pancasila, walaupun di sana tidak diterima sebagai landasan di sana, tapi kan pernah diakui, artinya pernah disambut baik. Sambut baik. Berarti kan ini peristiwa besar. Nah, peristiwa Yang membanggakan. Nah, peristiwa besar yang membanggakan. Mungkin dengan adanya kita ingatkan kembali kepada ini sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dan selama ini Indonesia juga apapun keadaannya kan tidak ada masalah apa-apa. Secara pergolakan kan tidak ada. Dekret Presiden 59. Ya. Beda. Ya kui UUDS, Undang-Undang Sementara nih. Pembubaran DPR dan Ya. Nah, itu kalau diperingati, Jadi walaupun ini secara lokal ya ini. Ya. Kan awalnya kan begitu. Jadi gini kesimpulannya Mas Budi. Ini kalau penutup dari saya ya. Yang pertama, saya pernah melihat langsung nisan yang ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Melihat langsung. Semua tidak ada yang meninggal 30 September. Meninggal 1 Oktober. Jadi biar dikestabu kalau gestok. Terus lolo-lolo ini punya kepentingan sopo tapi sing keren, sing dipublikasikan kok 30S. Gestok ini tertutup tuh Pak Kuswoyo ya. Akhirnya gestok tertutup, diisi kesaktian Pancasila. Yang 30 menutup Hari Internasional tadi untuk Pancasila tadi. Sebenarnya kesaktian Pancasila itu diperingati bulan apa saja kan bisa. Kan tidak harus menentukan bulan, tidak menutupi hal yang lain gitu. Nah, atas dasar itu, kalau menurut saya intinya, ayo kita bareng-bareng memperingati atau mensyukuri 30 September sebagai Hari Pancasila di dunia, atau Hari Pancasila di PBB, atau Hari Membangun Dunia kembali. Karena memang faktanya tanggal 30 itu tidak ada pahlawan yang meninggal. Tidak ada pahlawan revolusi yang gugur. Gugurnya tanggal 1 Oktober kan begitu. Nah, untuk itu kawan-kawan, ayo boleh mengadakan di rumah, di daerah manapun boleh. Seandainya nanti ikut bergabung di sini, ya insya Allah di sini akan selalu mengadakan sejak 2016 sampai sekarang. Ya moga-moga nanti di hari Selasa malam Rabu kita itu mengadakan syukuran ya terkait Pancasila di dunia. Nah, nanti menjelang jam 12 malam lewat masuk 1 Oktober kita berdoa untuk para pahlawan revolusi. Mungkin dua peringatan dalam satu momen tapi beda hari. Mungkin begitu Mas Badi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sambil menyelam minum air antara 30 menggeser ke 1 Oktober. Seperti yang bisa kami laporkan, kami melaporkan dari Gubuk ya, ini adalah Gubuk berbicara dulu masa kecil Bung Karno pernah tinggal bermain dan menjalani kehidupan. Sudah beliau menjadi sosok sang tokoh nasional sekaligus internasional, tepatnya di Desa Pojok yang ini menjadi situs percarakan Bapak Diri dan sekaligus telah dibangun pesantren dari Indonesia melalui ke diri. Ambil sisi baiknya dan dua sisi yang tidak buruknya.
Leluhur, yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Kediri melaporkan. Salam Merah Putih.